Tempat kita membaca firman Tuhan, kita buka 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah membuat bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan kita. Nah, renungannya firman Tuhan ada bukan sekedar buku biasa atau tulisan secara lisan, tapi adalah apa teman-teman, napas Allah sendiri. Artinya firman Tuhan adalah napas Allah. Amin. Ketika kita membaca Alkitab, sebenarnya kita sedang mendengarkan suara Tuhan secara pribadi. Nah, kita membaca firman Tuhan itu membuat apa teman-teman? Mendengar suara Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan adalah napas Tuhan. Banyak orang berdoa ingin mendengar Tuhan berbicara, tetapi lupa bahwa firman Tuhan sudah berbicara lewat firman-Nya setiap hari. Nah, firman yang kita dengar, firman yang kita lakukan itu adalah sebuah kita mendengar suara Tuhan. Amin. Tapi melalui hati. Oke? Paham? Di sini manfaat firman Tuhan adalah ketika kita membaca firman Tuhan itu melalui hati. Amin. Mendengar suara Tuhan melalui hati kita. Nah, membaca firman Tuhan bukan hanya menambah pengetahuan, tapi mengubah hati, membaru pikiran, dan menentu langkah-langkah hidup kita. Nah, manfaatnya banyak teman-teman. Tapi kita mau belajar ada 6 manfaat. Manfaat pertama adalah menuntun dan memberi arah hidup. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ingat, saat dunia gelap, penuh dengan kebingungan, firman Tuhan menjadi kompas hidup yang menuntun kita pada jalan yang benar. Nah, firman Tuhan itu adalah jalan kehidupan kita, jalan kebenaran. Jadi ketika kalian membaca firman Tuhan, itulah jalan kehidupan kita. Amin. Yang kedua adalah menguatkan iman dan pengharapan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul pendengar oleh firman Kristus. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, iman kita bertumbuh dan hati kita menjadi lebih teguh menghadapi masalah. Nah, kalau kita mau hati kita teguh, apa teman-teman? Menguatkan iman kita dan pengharapan melalui firman Tuhan. Oke. Yang ketiga, menjaga kita dari dosa dan kejatuhan. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Artinya teman-teman, firman Tuhan ini menolong kita membedakan yang benar dan yang salah, serta memberi kekuatan untuk menolak dosa. Dosa apapun yang kita hadapi, kalau kita menghadapi dengan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, hidup kita pasti bisa. Amin. Yang keempat adalah membentuk karakter seperti Kristus. Nah, firman Tuhan bekerja seperti cermin yang menunjukkan bagian hidup kita yang perlu diperbaiki agar kita semakin serupa dengan Kristus. Artinya, teman-teman, kalau kita membentuk karakter kita harus bercermin, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita diperbaiki. Amin. Yang kelima adalah memberi penghiburan dan kekuatan di saat sulit. Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dan sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Nah, saat kita lemah, firman Tuhan menjadi sumber penghiburan dan kekuatan rohani. Oke? Saat kita lemah, firman Tuhan ada menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Oke, yang keenam, membawa damai dan sukacita. Saat hati penuh dengan firman, tidak ada ruang kekhawatiran dan ketakutan, hanya damai dari Tuhan. Nah, kalau firman ada di hidup kita, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan, tapi ada damai sejahtera. Amin. Renungan pribadi, apakah aku sudah meluangkan waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan? Apa persentuhan terakhir yang aku dapat melalui firman-Nya? Nah, bagaimana aku bisa mempraktikkan firman Tuhan
firman Tuhan itu, firman itu hari ini. Nah, itu. Jadi intinya orang yang membaca firman Tuhan memberikan pola hidup yang baru. Amin. Itu saja.